Oke, halo semuanya. Balik lagi di konten Bala-Bala, bahas bola, bahas laga. Di episode kedua. Nah, kali ini karena UEFA Champions League udah mau jalan nih minggu depan, jadi kita walaupun agak telat ngebahas dikit tentang grup UCL dan calon juaranya, tapi gak apa-apa lah. Di sini kita bakal bahas pendapat kita tentang grup UCL, terus prediksi kita sampai ke juara UCL tahun ini. Balik lagi dengan partner bala-bala saya. Serti Royal, Sebenarnya, Sir. Yos, Apa, Sir? sebenarnya nggak telat-telat amat karena UCL-nya kan baru minggu depan. Iya, tapi pembagian grupnya udah dari tanggal 27. Udah ada semingguan ya? Nah, oke. Oke. Duh, gigi saya biru. Oke, kita mulai dari langsung aja kali ya, langsung dari grup A. Grup A ada Manchester City, PSG, Leipzig, sama Brugge. Tahu kan Brugge yang mana? Tahu dah. Brugge ini ya, Belgia ya? Ya, Belgia kan, benar. pendapat Sir tentang grup ini sama prediksi peringkat 1 sampai 4. Eh, City sama PSG sama-sama ini kan, sama-sama apa ya? Tuan takur ya, sama-sama tim kaya raya sih. Jadi emang harus harus ketemu sih biar tahu rasa mereka gimana sih rasanya ketemu sama orang yang setipe gitu kan. Tapi Kayak musim lalu Neymar. ketemu kan mereka itu, City yang menang di semifinal UCL. Iya, ketemunya di semifinal. Kalau sekarang ketemunya di grup berarti nggak ya agak lama lah buat buat balikan kan. Kalau prediksi saya, harapan utamanya bukan prediksi sih, lebih prediksi ke harapan juga ya. Saya ke City lah buat jadi juara grup daripada PSG ya. Karena kita minggu lalu udah bahas kan, Yos. Udah. Kita kan jijik. Tapi PSG mungkin lolos juga. Cuman bedanya, City kan tahun lalu menang ya ngelawan PSG kan? 1-0. Dikantong, Agregatnya 1-0 kalau nggak salah. Mbappe dikantongin kan sama Diaz. Gol gak Jadi, sengaja De Bruyne itu ada, ingat gak? Dia tuh mau ngumpan cuman bolanya kejauhan terus mantul. Ingat gak sih? iya. Jadi karena apa City itu punya punya sistem yang jelas. Mereka permainannya tim gitu. Sedangkan PSG ini lebih ke skill lah, skill. Jadi saya sih melihat meskipun pengalaman orang-orang di dalamnya lebih banyak, cuman ya kayaknya City sih yang juara grup. Terus yang Waktu kedua waktu musim musim lalu yang PSG kalah itu pelatihnya masih Tuchel ya? musim lalu kalah itu udah Pochettino. Oh, udah Pochettino ya? Jadi mereka habis ngelawan Barca kan menang Hmm. Oh iya. agregat 4-2 kan, Hmm. agregat 4-2 ketemu City kan. Pochettino itu, Pochettino. Jadi ini tim tim skillful dengan tim yang apa namanya, sebagai tim yang punya sistem lah. Jadi kalau kalau saya sih mengunggulkan City. City ya daripada PSG. Kalau Leipzig kayaknya cuma jadi hiburan. Saya nggak ngecilin Leipzig juga. Leipzig kan, Iya, bukan Leipzig. Salzburg kan? Ya. Saya nggak ngecilin. Cuman sepertinya kemungkinan kecil lah. Ada harapan tapi kecil gitu. Kalau kata kamu? Berarti yang ke Europa League Leipzig lah ya menurut saya. Leipzig kayaknya. Kalau Kamu juga kataku sama sih, masih City, PSG. Kalau bisa sih PSG juru kunci grup. biar mereka ngerasa juara Eropa lah ya. Iya. Ada dapat hadiah. Jadi prediksiku City, PSG, Leipzig sama Brugge. Oke, Sama kita berarti. lanjut. Apa sih? Iya sama berarti. Kita lanjut ke grup B. Ini seru nih. Atletico Madrid, Liverpool, Porto, sama AC Milan. Gimana ya? Liverpool sama Atletico ini kan langganan terus ya buat ya pasti lolos. Ya, selalu lolos grup kan. Jadi prediksi saya sih Liverpool yang diunggulkan. Atletico kan kemarin gugur ya sama Liverpool kalau nggak salah tuh. Jadi tahun ini sepertinya Liverpool tetap balik
mereka punya tim utama yang bagus, ada Van Dijk udah balik. Jadi kalau mereka nggak cedera lagi kayak tahun lalu, pasti nggak akan ngampas. Atletico tuh kelemahannya tuh itu memang hobi banget parkir bus gitu. Saya kurang suka dengan yang parkir bus. Sedangkan Liverpool lebih tim, Jerman banget kan. Siapa? Klopp ya. Jadi AC Milan ya meskipun saya suka AC Milan juga, cuman ya kayaknya sulit. Karena mereka baru datang gitu. Ya, baru sembuh dari kesalahan-kesalahan mereka masa lalu kayaknya belum lah. Porto berarti paling bawah Porto. Porto nggak bisa diremehin juga sih. Iya. Cuman kayaknya Liverpool Atletico deh. Porto ada kemungkinan, cuman lebih yakin Atletico sih daripada Porto. Gitu. Jadi Liverpool, Atletico, Milan baru Porto. Nggak tahu kalau posisi 3 nggak yakin nggak bisa. Tapi yang jelas posisi 2 teratas Liverpool, Atletico. Ya, Liverpool, Atletico. Kalau aku Atletico baru Liverpool. Karena Atletico ini baru datengin Griezmann. Terus pemain siapa? Aduh lupa itu teh. Pokoknya dari Liga Italia lah. Bagus itu juga mainnya. Jadi ya kemungkinan Atletico lah pertama, baru Liverpool kedua, Milan baru Porto. Soalnya Milan juga bisa diremehin sih. Temennya Messi ya, yang baru direkrut Atletico kan? Lupa sih namanya. De Paul ya? Ah iya, De Paul. Dan apalagi Griezmann ini kan sebenarnya nyawanya Atletico banget kan? Dulu. Iya. Jadi memang ya bisa aja sih Atletico yang di atas, cuman karena tim bertahan sih kurang suka lebih ke Liverpool lah. Gitu. Jadi kita kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke grup C. Ini garing sih grupnya, cuman udahlah. Sporting Lisbon yang klubnya Ronaldo dulu. Oke. Sporting Dortmund, Ajax, Besiktas. Ini angin-anginan semua ya. Kalau lagi bagus, kalau lagi jelek. Dortmund dulu pernah gila-gilaan, tapi sekarang kayak ya udah gitu. Ya bisa tiba-tiba bagus, tiba-tiba enggak. Tergantung konsistensi aja sih. Jadi kalau saya mungkin Dortmund yang di atas. Terus yang kedua siapa ya? Apa aja tadi? Sporting Lisbon, Ajax, Besiktas. Ini ya yang kedua nggak tahu saya. Yang udah pasti lolos kata saya mah Dortmund lah. Udah pasti lolos itu kalau kata saya. Nggak tahu. Kalau kata kamu? Dortmund sih. Dari sana tuh harus ada posisi 2-nya lah, biar. Hah? Harus ada posisi 2-nya lah. Yang kedua, oke lah. Berarti terpaksa milih lah ya. Terpaksa milih, saya pilih ini deh. Tunggu. Tadi saya lupa kamu sebut apa? Sporting, Ajax. Oh Ajax. Saya lebih ke Ajax deh daripada Sporting. Sporting nanggung mereka. Gitu-gitu aja. Tapi mereka juara Liga Portugal kan? Ya makanya. Mereka kan tiba-tiba muncul ya. Saya kurang yakin juga. Cuman kalau Ajax ini kan termasuk langganan ya. Tapi bukannya udah turun ya semenjak pemain-pemainnya dijual, kayak Ziyech gitu, De Ligt, De Jong. Iya sih, cuman ya mereka punya pengalaman lebih banyak lah daripada Sporting. Sporting kan kadang-kadang hilang kan, ini baru balik lagi. Gitu. Oke, lanjut ke grup D. Kamu sama? Dortmund, Sporting, Ajax, baru Besiktas. Sporting ya kata kamu ya. Grup D nih. Grup yang sama kayak musim lalu, cuma ada anak baru di sini. Ada Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, sama Sheriff. Saya lebih mengunggulkan Real Madrid. Madrid ini punya mentor. Apa? Peringkat pertama. Iya, peringkat pertama. Karena Madrid ini kayak ini turnamennya mereka banget. Jadi mental mereka tuh udah mental juara. Agak sulit untuk menunjukkan mereka di Inter karena ya meskipun pemainnya udah hilang di mana-mana, cuman
mereka masih bawa semangat yang sama. Dibandingin yang ketiganya siapa? Shakhtar ya. Shakhtar kebab ya, Liga Kebab, terus sama anak baru. Ya, sulit sih. Saya lebih yakin Madrid, terus yang kedua Inter. Tapi Inter musim lalu tuh peringkat ketiga tau, peringkat keempat kalau nggak salah. Mönchengladbach ketiga. Ya, bahkan nggak ke Eropa juga kan? Iya, nggak ke Eropa juga kan? Cuman masalahnya yang dilawan sekarang Liga Kebab sama anak baru, kayaknya agak sulit sih mereka ngelawan Inter. Jadi Madrid, Inter, Shakhtar, baru Sheriff. Ya. Kamu? Aku sih jelas lah, pertama Madrid, baru Inter, baru Shakhtar, baru Sheriff. Terus kalau kata Ser ini kan grupnya hampir sama nih kayak musim lalu, cuma beda peringkat terakhir doang. Ini kebetulan atau emang udah disetting? Kalau disetting sih agak aneh sih buat dibalikin lagi gitu. Karena buat apa gitu? UEFA kan pengen dapat duit. Duit itu didapat kalau pertandingan-pertandingan yang dimunculin seru. Dan kalau misalnya udah pernah ketemu lagi, kayaknya udah pernah ketemu gitu. Jadi kalau kata saya ini pure kocokan lah. Emang kamu sempat berarti City PSG itu emang pure kocokan? Pure kocokan kalau kata saya. Kamu emang sempat mikirnya settingan itu ya? Iya, kayak ada grup yang cupu banget, ada grup yang kuat banget gitu. Jadi Iya. kayak aneh gimana gitu. Oke, berarti kita lanjut ke grup E. Nah ini nih, ketemu lagi nih. Ketemu lagi? Munchen, Barca, Benfica, sama Dinamo Kiev. Nggak jadi Rabu malamnya. Ntar dulu ya, Yes. Ntar ya. Halo? Bayern Munchen, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. Termasuk tim bagus sih, yang ya bisa dibilang ini dibandingin sama grup neraka, ini mirip-mirip lah, karena Benfica ya. Benfica kan itu? Benfica kan termasuk lumayan sering lah ya kan ke Champions ya. Jadi dengan tidak mengecilkan mereka, saya pikir yang pertama tuh Bayern, bukan Barca ya, bukan Barca. Pesimis sepertinya ya Barca ketemu Bayern ini saya. Lebih ke realistis sih daripada pesimis. Realistis saja karena meskipun mereka kehilangan back mereka, Boateng sama Alaba kan pergi ya. Cuman mereka ini Upamecano. Upamecano masih muda kan. Strikernya juga beda kualitas lah. Strikernya Barca ya gimana ya, bukan pesimis banget ya, biasa aja gitu, bagus meskipun sekarang nih udah mulai ngejar Memphis Depay peringkat 4 atau peringkat 5 dari striker yang punya assist dan gol terbanyak. Kamu lihat nggak? Yang kontribusi gol ya kalau nggak salah ya. Dia main di Belanda lagi bagus-bagus banget ini Yos. Ya, hat-trick kemarin. Sekarang dia hat-trick kan kemarin. Jadi tapi saya nggak bisa sepelein Lewandowski, striker ganas kan. Dengan kualitas mereka yang bagus banget, meskipun pelatihnya ganti lagi ya. Masih yang lalu ya, masih yang musim lalu ya? Enggak, yang musim lalu kan pelatih Jerman, Hansi Flick. Sekarang Nagelsmann, pelatihnya Leipzig musim lalu. Tapi Nagelsmann kan bisa ngangkat Leipzig ya. Saya yakin dia bisa ngangkat ini juga, Bayern juga. Jadi Barca kedua lah kalau kata saya, karena yaitu kualitas pemainnya dari segala lini nanggung kalau Barca. Sedangkan Bayern punya pengalaman semua, black ball semua kayaknya. Paling banyak black ball mungkin kan? Iya. Udah. Saya lebih yakin Bayern sih. Benfica mungkin bakal lolos, cuman kayaknya saya berharap enggak lah, karena Barca yang saya harapin lolos. Iya dong. Jadi kalau kata kamu? Masih Munchen, Barca, Benfica, Dinamo Kiev.
Jadi peringkat grup ini nggak akan berubah sih. Sesuai dengan ini. Jadi tetap di situ. Terus kalau kata Sir bakal ada pembantaian lagi nggak? Ya jangan 8-2 sih, paling 4-0, 5-0 gitu. Kalau bisa aja sih, cuman kayaknya bukan di kandang Barca dibantainya. Dibantainya bakal di Jerman kayaknya. Kalau ini kan main di Camp Nou duluan, Yos. Tanggal 15 ini main di Camp Nou duluan. Mungkin kalah, tapi nggak sampai dibantai lah. Kalah tapi nggak sampai, jadi kalah gitu ya pokoknya, tapi nggak dibantai. Tapi nanti untuk hari-hari yang datang coba saya update lagi ya. Siapa tahu ada harapan buat seri atau menang gitu. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya belum bisa ngalahin Bayern. Oke, jadi Bayern nih termasuk calon kuat juara nggak sih? Kalau kata saya. Iya, kalau kata saya Bayern bisa balik lagi dapat juara. Ya dengan back, ya pemain-pemainnya nggak terlalu banyak yang terganti ya, karena mereka starting 11 dengan pelapisnya sama-sama bagus gitu. Sama-sama bagus. Jadi cedera pun yang pemain utama, penggantinya tetap masih bisa lah ngimbangin dikit-dikit gitu. Apalagi mental mereka. Jerman tuh kan mentalnya, Yos. Jadi saya lihat melawan Barca. Barca udah hampir nggak punya mental. Barca baru kehilangan Messi, ya kan? Yang punya mental preman cuman Pique. Pique juga sekarang lagi cedera tuh kalau nggak salah. Tuh. Jadi nggak ada yang ngangkat. Busquets bukan orang yang yuk main gitu kan. Greget enggak. Mungkin sekarang mereka punya Memphis, tapi ya Memphis kan juga kayaknya hampir jarang ya main di Champions, lolos gitu dari ke knockout, lalu bawa Lyon di grup doang. Iya. Gitu. Jadi ya itu sih lebih ke kayaknya nggak mungkin buat semudah itu buat ngelawan Bayern deh. Meskipun Bayern juga menghormati, tapi kayaknya susah. Iya tuh. Oke, kita lanjut ke grup F. Ini grup Europa League nih. Villarreal, Manchester United, Atalanta, sama Young Boys. Ini kayaknya grup-grup ini istilahnya kayaknya lebih cocok balikan mantan ya, balikan semua ya. Kayak di setting kan? Di setting nggak sih? Iya kan? Kalau terasanya di setting, cuman ya memang kebetulan ini memang bikin bola makin menarik, Yos. Balikan lagi. Mereka kan ketemu di final ya, MU lawan Villarreal dan kalah penalti. Katanya sih lebih bagus MU mainnya, cuman Villarreal lebih beruntung karena penalti menang kan. Iya. Nah, jadi saya sih kayaknya lebih yakin ini sih MU. Villarreal itu angin. Ya? Hah? Ronaldo datang ya? Iya, mereka punya mental dan ya memang mereka harus bertumpu. Bruno Fernandes itu punya peranan penting banget ini. Karena dia playmaker-nya kan. Dia playmaker-nya, jadi kalau Bruno Fernandes bagus banget mainnya, MU pasti akan jadi juara grup. Karena Villarreal ya meskipun mereka baru juara Eropa, mereka datang sebagai juara Eropa kan, di grup itu jadi pot 1 kan. Iya. Cuman enggak lah, Villarreal enggak luar biasa itu. Bahkan mereka kayaknya bukan tempatnya Liga Champions sih. Jadi MU, Villarreal. Kamu? Aku sih MU juga. MU, Villarreal, baru Atalanta gimana ya? Masih samar-samar sih. Atalanta iya benar. Atalanta kayaknya bisa jadi juara 2 nih. Juara 2 grup. Mereka punya sistem yang jelas. Villarreal ini kayaknya Villarreal memang ngotot, cuman mereka itu long ball semua kalau nggak salah. Sedangkan Atalanta ini kan tiki-takanya Itali kan. Jadi saya kayaknya lebih yakin Atalanta daripada Villarreal. Villarreal soalnya long ball gitu ya, mereka ngandelin siapa lupa saya namanya. Yang sayap kirinya tuh cepat. Mereka kan gitu. Gerard Moreno. Moreno mah striker. Sayapnya sih yang ini. Yang Fabra kalau nggak salah. Fabra tuh siapa gitu. Jadi mereka kan hobinya long ball ya. Ya jadi harapannya gitu. Sedangkan Atalanta mereka mainnya sistem main 3 back kan kalau nggak salah Atalanta. Iya. Benar.
Terus Dufan Zapata tuh, striker serdulu di PES tuh. Kamu ya tadi kan kamu udah ambil keputusan belum? Kira-kira yang mana nih yang jadi juara, yang mana kedua? Yang kedua siapa? Kayaknya Villarreal sih, masih Villarreal lah. Masih ke Villarreal kamu ya? Dia kayak dari Europa League, kayaknya pengen coba Champions League gitu, lolos ke babak berikutnya. Jadi terdorong gitu, jadi MU, Villarreal, Atalanta, baru Young Boys gitu. Terus kalau menurut saya MU ada sebagai calon juara kan? Kalau kataku ada belum sih. belum kalau saya ya, saya belum. Semifinal, quarter final masih. Tapi kalau ke final aja saya nggak yakin kalau MU ya. Ke final aja nggak yakin. Meskipun skuadnya bagus ya, cuman belum lah kayaknya. Belum kayaknya. Belum waktunya mereka buat ke final. Kamu yakin bakal Yakin ke sih, final? masih mereka masih bisa jadi calon juara sih season musim Oh ini. gitu ya. Bukan karena ya walaupun ada salah satu faktornya Ronaldo kan UCL UEFA Cristiano League. Karena waktu Cristiano di Juventus aja, Juventus punya skuad yang lumayan loh. Cuman ya gitu, bukan Pelatihnya sih Juventus mah makanya gagal di masalahnya MU juga pelatihnya biasa aja yo. Ole itu bukan pelatih yang bukan Kas Wahid lah pokoknya kalau Ole, kecuali pelatihnya ganti ya. Tapi Ole Tapi bisa lah kalau kata bisa lah itu malah ditambah bisa ya. Varane, Sancho. Ya, tapi kalau saya pribadi sih kurang lah, belum lah. Semifinal atau quarter lah kayaknya buat MU. Nah, terus kita lanjut ke grup G nih, grup garing juga nih. G garing. Ada Los Lille, tahu Lille kan? Tahu Prancis? Ya, yang juara Liga Prancis kemarin. Oh iya ya, benar. Baru Sevilla. Sevilla, oke. Salzburg. Baru Wolfsburg. Sama Wolfsburg. Nah, ini sih yang kayaknya paling misterius ya. Karena imbang-imbang. Kita nggak bisa nebak loh. Tim-tim papan tengah gitu ya sih, kayak Salzburg itu kan kuda hitam juga loh. Tiba-tiba aja lolos gitu kan Salzburg. Pernah kan lolos ke knockout di mana gitu. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Salzburg. Leipzig. Salzburg juga kan kalau salah. Enggak ya. Salzburg itu mantannya Haaland kan? Iya, mantannya Haaland Salzburg mah. Itu nggak lolos ya. Hanya grup doang ya. Cuman termasuk inilah punya nama yang bagus waktu itu sebagai kuda hitam kan. Ada Lille juga ya tengah. Terus siapa tadi? Sevilla juga angin-anginan. Sevilla ini ya papan tengah lah. Sama satu lagi apa? Wolfsburg, Jerman. Lagi naik kalau di Jerman dia. Mereka punya ini Weghorst, pemain Belanda. Jadi saya juga masih bingung sih mau yang mana nih yang juara nih, juara grup. Kayaknya Sevilla deh sama Salzburg lah, asal sebut aja lah yang kedua itu. Sevilla karena Spanyol kan lebih saya sukain sih daripada ini negara lainnya. Sevilla kayaknya masuk Europa League sih. Jadi kalau kata kamu siapa juara dan ininya? Kedua. Lille, Salzburg, baru Sevilla. Lille, kamu lebih yakin Lille? Lille kan udah dicomotin pemain-pemainnya. Kipernya Maignan udah diambil sama. Oh iya. Tapi striker mereka si Burak Yilmaz itu yang lagi on fire-nya. Iya, Burak Yilmaz ini kalau di klub kayaknya waktu itu bagus ya. Cuman kemarin dibantai sama Belanda loh. Nggak ngapa-ngapain Yilmaz. Hampir nggak kedengeran namanya di komentator. Jadi ya kita nggak tahu lah ya. Kalau di klub mungkin bagus kayaknya. Cuman kemarin lagi turun sih. Kalau mainnya minggu depan atau 2 minggu lagi tuh kalau grup G? Minggu depan, dari hari Rabu subuh. Selasa malam Sevilla pertama main. Iya. Bisa aja ya. Kalau lagi musim dekat ini kayaknya lagi turun lah dia mentalnya. Habis dibantai soalnya.
Turun Jadi, waktunya. Sir bilang Sevilla baru Salzburg. Sevilla, Salzburg. Oke. Sedangkan kamu tadi? Lille baru Salzburg. Salzburg. Grup H nih, grup terakhir nih. Grup gimana ya? Garing-garing rame lah. Oke. Chelsea, Juventus, oke. Zenit, sama oke. Malmo. Ini mah garing-garing gara-gara kamu nggak suka Chelsea. Malmo sama tadi apa yang ketiga kamu sebut? Tiganya? Zenit ya. Itu mah kayaknya cuman penghibur inilah, pengisi grup doang lah kayaknya, nggak mustahil lah buat ngelawan Juve, raksasa Italia kan sama Chelsea. Chelsea, saya lebih yakin Chelsea daripada Juve untuk juara grup. Karena Chelsea lagi bagus-bagusnya, lagi on fire-nya. Sedangkan Juve habis kehilangan Ronaldo. Hilang habis-habisan kayaknya nih, Juventus. Terus lagi ini masa pergantian pelatih kan baru banget diganti lagi ke Allegri kan. Apalagi Allegri belum ini banget sama timnya. Terus pemain mereka juga makin turun gitu. Sekarang lagi digendong sama Chiesa atau mereka Juventus ini. Nggak tahu ya kalau Chiesa sanggup nggak gendong mereka, karena dia terlalu muda sih. Dybala aja udah kelihatan tau. Udah mulai turun ya, udah tua ya. 29 gitu nggak salah ya. Kalau nggak salah sih itu. Jadi iya, Juventus lagi turun-turunnya. Cuman karena mereka punya nama yang lebih besar daripada apa tadi itu? Zenit sama Malmo. Sama Malmo kayaknya lebih ke Juve lah, Juve. Mereka soalnya banyak lah bola hitamnya kan, apa? Black ball-nya. Kipernya bagus, back-nya bagus ya kan. Tinggal striker-nya aja sih hampir nggak ada. Cuman Morata kan kadang-kadang tumpul kan. Tapi mereka minjem lagi Moiskin tau. Kini ya dari PSG ya? Dari Everton. Oh Everton, sorry. Ya. Aneh tau, kan mereka ini punya Sikin duluan. Terus dijual ke Everton. Dipinjemin ke PSG. Dipinjem lagi sama Juve. Karena mungkin pelatihnya ganti. Seleranya beda. Pirlo kan aneh-aneh kayaknya Pirlo tuh. Iya kan? Kayak nggak bisa ngelatih tau. Iya, padahal dia gelandang. Biasanya gelandang tuh pinter-pinter kan? Kayak Xavi, Zidane ya, lumayan lah. Guardiola. Tapi Pirlo kok aneh dia padahal orkestrator tapi nggak bisa. Mungkin nggak ada jiwa pemimpinnya kayaknya ya Pirlo ini. Soalnya emang dilihat dari mukanya muka-muka kalem gitu sir, jadi kayak nggak ada aura marah ya. Dan mungkin dia juga tenggelam sama Ronaldo jangan-jangan. Iya kan? Dia ngelatih Ronaldo. Sedangkan nama Ronaldo lebih besar. Jadi pengaruh Ronaldo lebih besar. Waktu itu dia pernah bilang bahwa kita nggak boleh tergantung sama satu orang. Iya, memang harus begitu tim. Cuman Ronaldo loh. Siapa yang nggak mau tergantung sama Ronaldo? Iya. Kita main PS aja waktu zaman dia di Madrid atau 2 tahun yang lalu, pasti ngandelin Ronaldo banget. Semua bola oper ke Ronaldo. Siapa yang nggak mau ngoper ke Ronaldo kan? Pasti nggak ada kan? Pasti semua orang mau ngoper ke Ronaldo. Karena mereka berharap 90% gol gitu kan. Pasti ngoper Ronaldo. Cuman Pirlo bilang, jangan hanya bergantung sama satu orang. Memang benar. Tapi masalahnya yang kamu bilang itu Ronaldo. Siapa yang berani? Jadi Chelsea, Juventus, Zenit Malmo udahlah gitu ya. Iya, yang ketiga nggak usah ngapain gitu. Oke. Sekarang aku mau bahas calon-calon juara menurut Sir. Kandidat-kandidat juara. Kita sebut 4 terus kita sebut 2. Habis itu sebut 1 lah. 4-2 lah. Maksudnya semifinal sama final. Oh. Gitu aja, gimana? Sok, boleh. Ya, oke. Semifinal. Semifinal Madrid, Bayern, City, Chelsea. Nggak ada Barca. Tidak ada Barca di situ. Tidak ada Barca di situ kan. Nggak ada. Belum waktunya Barca buat naik lagi karena masih pembenahan kan.
Jadi paling di Sedangkan knockout gitu ya? ya apa? Paling di Iya, paling knockout lah. quarter lah kayaknya. Quarter final baru udah bakal tenggelam di situ kayaknya. Karena tadi kan saya bilang dia bakal di peringkat 2 grup kan? Peringkat 2 grup kan bakal dihantam sama juara grup kan? Iya, Iya, iya. itu bakal bisa. Jadi Bayern, Madrid, Chelsea sama City. Terus kalau PSG berhenti di mana? Oh salah. Kita ngapain kita bahas-bahas yang ini yang nggak masuk akal gitu. PSG di inilah 16 besar aja lah. 16. Harus itu tumbang, udah puas. Biar dia tahu bahwa uang nggak bisa beli Liga Champion gitu. Kalau finalnya kalau kata saya, harapan saya ya. Enggak, sebentar. Yang semifinal ini ketemu apa tadi? Oh, apa ketemu apa ya? Kayaknya City bakal ketemu Madrid. Oke. Chelsea bakal ketemu Bayern. Oke. Chelsea bakal ketemu Bayern. Berarti Karena finalnya ya sudah. Saya lebih ke ini sih. City Munchen. City Munchen. Kalau Madrid mungkin sih, cuman karena saya nggak suka Madrid. Jadi lagi pula gini, Madrid itu belum punya pemain baru gitu. Kamavinga. Memang mentalnya ya cuman Kamavinga bagian belakangnya doang. Strikernya nggak ada. Iya sih, di carry Benzema. Iya, Benzema doang yang diharapkan, kasihan gitu. Hazard memang kita anggap main. Vinicius sama Rodrigo kan masih muda, belum konsisten. Sedangkan City, meskipun mereka strikernya nggak ada, cuman Gabsus doang, tapi mereka bukan ngandelin striker, mereka ngandelin sayap, ngandelin false nine, De Bruyne. Selama De Bruyne mainnya bagus, saya lebih yakin gitu. Kalau udah De Bruyne hancur ya barulah hancurlah semuanya. Cuman lebih ke City lawan Bayern lah di final kayaknya. Juara ya, saya harapannya City, tapi kayaknya Bayern. Bayern lagi ya. Kayaknya Bayern, tapi harapan saya City. Aku gitu. Kalau kamu 4 ya. Madrid, MU, City. Oh, City juga ada kamu. Sama Chelsea. Oke, berarti kita cuma beda di Bayern Munchen doang ya? Oke. Kenapa kamu lebih yakin Bayern daripada kamu kenapa lebih yakin MU daripada Bayern? Karena kalau menurut gue MU bakal ketemu tim-tim muda sih. Tim-tim kecil gitu. Jadi gampang ke ini ya semifinalnya. Kayak waktu musim lalu tuh siapa gitu. Kalau nggak salah Chelsea tuh ketemunya tim-tim garing. Enggak, bukan Chelsea. Ada ketemu tim-tim garing jadi gampang banget masuk ke finalnya. Ini apa ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi MU, City, Chelsea, Madrid. Jadi 3 Liga Inggris, 1 Liga Spanyol. Oke. Terus yang ketemu semifinal tuh Madrid ketemu Chelsea. Enggak ya. Madrid ketemu City. Oke. Chelsea ketemu MU. Terus finalnya Madrid lawan MU. Lalu siapa juaranya? Madrid. Soalnya seru gitu tau kalau misalnya ngebayangin Ronaldo ketemu Madrid. Oh gitu. Tapi bukan gara-gara itu sih, tapi dari ya bisa lah Madrid MU lah. Saya kurang yakin deh. Tapi ya kita lihat aja lah nanti lah. Ya, karena namanya bola kan bisa kemana aja perginya kan. Kita kan nggak tahu, siapa tahu musim ini Mariano Diaz top scorer kan? Kita tidak tahu, atau Braithwaite. Tapi Jovic balik lagi ya? Ya, Jovic balik lagi. Dia katanya mau balik ke top performnya lah musim ini katanya. Semoga lah. Tapi ya gitu, pelapisnya biasa aja sih kalau. Sebenarnya Madrid ini tuh perbandingan pemain senior dengan pemain mudanya tuh jauh pisan tau, kayak jomplang ya.
Seniornya senior pisan, mudanya muda pisan gitu. Terlambat regenerasi kayaknya. Heeh. Sama kayak Spanyol, terlambat regenerasi. Jadi akhirnya habis. Ya walaupun ragu tapi optimis. Ragu tapi optimis gitu kan. Itu namanya nggak optimis kalau itu ragu. Jadi Liga Champion ke-14 tahun ini lah. Udah, yakin banget ya. Yakin dong. Sebenarnya musim lalu juga yakin sih, Sir. Cuman gara-gara si Ramos main ini yang ketemu Chelsea jadi. Ya ampun, disalahin kapten ya. Kapten yang Itu disalahin. dia beban tau, Sir. Kenapa? Diajak lari sama Werner kalah sama Kante. Meskipun Werner cuma tugasnya lari-lari doang. Iya. Tapi bisa kalah lari gitu kayak. Udahlah nggak apa-apa Ramos pergi gitu. Ya. Tapi nggak tahu ya kalau kehilangan Ramos kira-kira jomplang banget nggak nih ke kepemimpinannya tuh. Jadi kaptennya lari ke ini ya, Marcelo. Wadoyok. Marcelo. Oh, Marcelo kaptennya? Marcelo kan lebih duluan Marcelo 2006. Iya, tapi dia mulai tergeser sama Mendy. Iya, tapi Mendy lagi cedera. Oh. Jadi Marcelo main gitu. Cuman ya walaupun main juga turun sih performanya. Jadi dia teh bukan tipe back-nya offensive fullback. Jadi maju terus ke depan kan, iya kan Sir? Kalau misalnya Sir nonton dia maju terus. Nah saking majunya karena udah tua, jadi buat mundur balik ke belakang ngebantu pertahanan teh lambat gitu. Dia kurangnya di situ. Kalau dari segi skill sama umpan, Marcelo lebih bagus, tapi kalau kecepatan sama fisik, Mendy lebih bagus. Soalnya udah tua, emang udah waktunya diganti Mendy sih. Cuman Mendy aku kurang suka tau. Kenapa lagi nggak suka? Dia lebih cepet, lebih cocok jadi back, bukan jadi back sayap. Dia ngumpan ya jelek tau di PES aja waktu itu kalau nggak salah umpan lambungnya 7-3. Iya jelek banget memang umpannya, cuman takutnya terlambat mundur. Iya, kalau itu sih Mendy. Cuman sebagai kapten saya lebih yakin Benzema sih. Benzema ngangkat soalnya. Meskipun dia nggak ngomong ya, pendiam kan Benzema. Iya, Benzema pendiam. Cuman dia lebih ngangkat sih, lebih ngangkat tim tuh. Kalau ada dia kayaknya lebih pede lah. Iya siapa sih. Coba yang soalnya ada yang buat nyekor juga. Lebih pede. Dengan Marcelo udah tua, sudah lambat, jadi ya kurang kayaknya ngangkat tim lagi. Back-nya Alaba nggak mungkin langsung jadi kapten kan? Nggak, tapi bisa dia jadi kapten tau. Emang, cuman kayaknya nggak sopan deh. Iya sih. Gitu. Makanya aku sempat mikir kalau misalnya Alaba kemarin dia jadi kapten, ingat gak waktu di Euro kemarin yang di Austria, si Arnautovic kan ngegolin, terus dia teriak ngejekin penonton, langsung diginiin mulutnya. Ingat sih? Terus aku ngebayangin itu si Alaba jadi kapten, terus dia kan anak baru nih. Terus ada pemain Madrid yang tangil langsung diginiin mulutnya. Kayak pemain Madrid kan banyak yang tengil kan? Enggak, siapa? Dewasa semua pemain Madrid mah. Alah. Jadi gitulah ya. Jadi prediksi juara Liga Champions Munchen, prediksiku atau City lah antara itu. Munchen atau City. Kok aku jadi ragu ya milih Madrid sama MU? Ya ditakar lagi aja lah. Karena harus yakin. Iyalah, minggu depan ya, jadi Liga Champions mulainya. Minggu depan ya, tanggal 15. Pembukanya Sevilla. Lawan Lille. Lawan Lille. Kalau nggak salah Barca juga tanggal 15. Madrid enggak. Berapa pemainnya? Sevilla jam 12 kurang. Sevilla lawan Salzburg. Pembuka siapa pembuka? Hah? Laga pembuka siapa? Iya, Sevilla Salzburg sama MU Young Boys. Oke lah, nanti kita bahas tuh. Kira-kira mana nih menang. Di laga itu. Oke, jadi terima kasih semua. Jadi terima kasih juga Sir udah mau bikin konten bala-bala episode 2 lagi.
Bala-bala. Semoga kita akan lanjut sampai episode 100 atau 200. Oke. Terus. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe kalau kalian suka. Oke, sampai ketemu di episode bala-bala selanjutnya. Dadah!